Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam supranatural. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk sahabat TH2 dimanapun berada. Kali ini kami kembali hadir dari TH2 membawakan episode yang terbaru. Saya Kang Dodo yang coba mengawal kisah ini. Sahabat TH2, kisah ini cukup menarik. Di tengah kegalauan hatinya Jito yang sedang berada di tengah mall yang begitu ramai dan besar, tiba-tiba Jito tersentak dengan sapaan seorang wanita yang begitu cantik, kuning langsat kulitnya, dengan pakaian tank top dan dilapis dengan blazer, dengan celana jeans yang begitu ketat, tas merah yang ada di tangannya semakin kontras dan begitu cantik. "Sedang apa kamu di sini?" sapa wanita itu. Jito sangat tercengang dan kaget karena dia tidak mengenal sama sekali wanita itu. Tapi wanita itu memaksanya bahwa kamu kan penyanyi rock yang dulu sama-sama pernah show sama saya di Kalimantan. Jito menjawab, "Saya tidak pernah menjadi seorang penyanyi. Kamu jangan begitu. Kita pernah satu panggung dulu di Kalimantan, show sama-sama. Apa kabar kamu sekarang?" Seluruh wanita cantik itu. Jito sambil tersipu tapi juga campur bingung. Akhirnya Jito menjawab, "Saya sedang ingin menjumpai saudara sepupu saya yang bekerja sebagai SPG di sini. Saya mau menanyakan perihal soal pekerjaan. Karena saya baru saja dipecat dan di PHK dari perusahaan pabrik sepatu saya." "Ah, kamu bercanda. Kamu itu kan penyanyi rock besar dan terkenal. Jangan cerita yang bohong sama saya," seluruh wanita itu. Lantas Jito makin terbingung. Kamu lihat nih, dia mengeluarkan HP-nya dari tasnya, dia tunjukkan bahwa show pada saat ceritanya di Kalimantan sana, dia tunjukkan foto-foto saya. "Ini kan kamu yang pakai sal putih, pakai sepatu bot seperti ini. Kamu itu rocker besar. Jangan berbohong lagi lah." Sambil mencubit pipi saya dan mencium saya di tengah keramaian mall itu. Saya makin tersudut perasaannya Jito. Tapi karena memang Jito tidak ingin berbantah-bantah, maka diikuti apa kelakonnya, apa yang mau ditanyakan oleh wanita cantik itu. "Saya Isabel, seorang biduan juga yang pernah show sama-sama." Dia mengaku bahwa namanya Isabel. Saya baru lihat wanita secantik ini menghampiri saya di tengah kebingungan dan kegalauan saya. Bagaimana saya harus mencari kerja karena saya baru selesai di PHK. Pada saat itu wanita itu bertanya lagi, "Kamu bawa mobil apa ke sini?" "Saya naik angkot." "Kamu jangan merendah." Seperti itu kembali seluruhnya Jito. Si perempuan tadi begitu agresif. "Oke, kalau kamu tidak bawa kendaraan, kalau kamu mau pulang, biar saya antar pulang. Dan kalau enggak, kalau memang waktu kamu bagus, kamu ikut saya ke rumah saya. Nanti saya minta pembantu saya untuk memasakkan udang goreng dan saus tiram seperti yang kesukaan kamu. Pada saat di Kalimantan saya melihat kamu begitu lahap menyantap makanan itu." Jito semakin bingung, tapi akhirnya Jito mengalah dengan perasaannya untuk mengikuti kemauan wanita ini. Pada saat di tengah terbengong tadi, kembali Jito dibombardir dengan pertanyaan, "Kamu sudah punya istri?" Jito menjawab bahwa saya belum memiliki istri. Karena kondisi saya yang sekarang ini, maka istri saya pun menolak dan keluarganya menolak lamaran saya. "Oke, kamu jangan berbohong lagi. Saya nggak suka seperti itu," jawab wanita cantik tadi. Lantas dengan sergapnya tangan Jito dibawa dan diambil, suruh mengikuti wanita itu. "Ayo kita pulang ke rumah saya kalau memang kamu ada waktu supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai di rumah." Jito ikut di belakang, dituntun sama wanita itu mengikuti masuk ke mobil yang sedang diparkir di basement mall tadi. Langsung ditawarkan, "Oke, masuklah, nanti saya bukakan pintu." Wah, saya lihat, Jito melihat bahwa itu mobil Ford mewah keluaran terbaru, sport merah mengkilat dan wangi mobil itu. Jito melihat pasti wanita ini adalah wanita orang kaya. Jito masuk, Isabel juga masuk kendaraan itu dan siap untuk berangkat ke rumahnya. Dan di perjalanan sambil bercerita kecil, Jito, "Mobil kamu mewah ya, hebat kamu bisa seperti ini." Dan diselingi seperti itu, Jito menangkap bau parfum yang begitu wangi. "Ini saya kenal pasti ini mahal, minyak wangi." Cuman di samping itu Jito terdiam. Perjalanan sudah masuk di tol tanpa disadari oleh Jito dan meluncur ke arah barat. Tidak seberapa lama, setengah jam kemudian Jito sudah sampai di rumah perempuan cantik tersebut.
Jito dipersilakan masuk, begitu parkir di ruangannya, Jito melihat koleksi-koleksi mobil antik, mobil-mobil mewah di rumah Isabel itu terlihat sekali batu mobil-mobil mewah. Jito bertanya bahwa kamu koleksi juga mobil-mobil mewah ya? Iya, sambil berjalan ke arah rumah, Isabel menjawab bahwa dia ada selain penyanyi, dia juga adalah seorang pengusaha batu bara di Kalimantan. Makanya inilah hasilnya. Tapi rumah kamu jauh sekali ya, sampai di pinggir pantai seperti ini. Iya, karena saya senang rumah ini begitu besar dan seperti villa di pinggir pantai. Maka saya senang di sini, nyaman. Oke, silakan masuk, ditawarkan seperti itu. Jito masuk, perlahan Jito melihat ada lantai 2 di atas. Jito naik perlahan-lahan ke lantai 2. Dari atas dia melihat temaramnya pantai dan laut yang bisa dilihat dari lantai 2 itu. Di samping itu terlihat kolam renang yang indah di bawah. Maka Jito sambil merenung, begitu indahnya rumah ini, begitu besarnya. Sedang perlahan seperti Jito menikmati keindahan malam itu, tiba-tiba di punggungnya perempuan tadi yang disebut Isabel memeluknya dengan mesra dan sambil berbisik bahwa saya adalah penggemar kamu sebenarnya. Kamu seorang superstar rock yang ternama. Oke, sambil perlahan diiringi alunan musik instrumen dari saksofonnya Kenny G. Maka Jito pun terbuai dan terlena di dalam pelukan wanita cantik tersebut. Tak lama kemudian Jito dan Isabel ke ruang makan dan mereka menyantap makan. Setelah menyantap makan, udang yang disukai sudah dimasakkan oleh pembantunya Isabel, udang goreng dan udang saus tiram yang kesukaan Jito. Maka Jito menyantap dengan lahap. Selesai dengan istirahat sebentar, Jito ditawarkan untuk mandi. Maka Jito dibawa ke kamar mandi. Kamu mandi saja di kamar mandi saya, nanti saya siapkan handuknya. Selesai mandi, Jito melihat ruangan kamar itu, kamar Isabel itu sama seperti hotel kelas bintang lah. Di kamar mandinya juga bathtub yang begitu bagus. Maka selesai mandi, Jito diberikan kimono oleh Isabel. Pelan-pelan Isabel menarik Jito ke dalam pelukannya. Dan di situ tanpa disadari dan Jito pun tenggelam bersama Isabel menikmati indahnya asmara malam itu. Selesai menjelang pagi sahabat T2, Jito sudah merasa lelah. Maka samar-samar Isabel berbicara, menanyakan segala sesuatu tentang pribadi Jito. Tampak lemah Jito menjawabnya. Akhirnya lama-lama terakhir Isabel berpesan, kalau kamu besok bangun pagi dan saya belum terbangun, tolong jangan bangunkan saya. Dan jangan bangunkan pembantu-pembantu dan karyawan saya yang ada di rumah ini. Karena sampai T2, rumah itu begitu besar dan banyak karyawan juga banyak pembantunya. Nah, selesai, Jito tertidur pulas, dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Dia bangun jam 9, jam 10, matahari sudah menyorot, begitu panas. Jito terkaget, pada saat dia terbangun, ternyata dia tidur di atas makam yang begitu sepi. Dan di bawah karang-karang seperti itu. Dia tertegun. Duh Gusti, ternyata saya tidur di atas makam di antara nisan-nisan ini. Di mana rumah mewah semalam? Di mana Isabel? Di mana pembantu-pembantu yang banyak dan kolam renang itu? Gak ada. Begitu terkejut sampai dia terduduk dan melamun. Apa yang terjadi dengan diri saya? Belum lepas terkejutnya Jito di situ. Pelan-pelan dia melihat selintas di lingkungan itu. Bahwa itu terdiri ada makam, patok-patok makam, dan juga dilihat di situ di ujung tempat dia tidur di makam itu, di atas makam itu ada tas Isabella yang merah yang kemarin dia bawa pada saat jumpa dengan Jito. Perlahan Jito hampiri tas itu, dia buka. Ternyata di dalam tas itu semuanya uang begitu banyak. Jito pun sampai terkejut, tapi dia sampai terbengong. Kenapa sampai dia bisa meninggalkan uang seperti ini? Sambil berpikir Jito, samping rasa takut juga khawatir, dia bawa tas merah itu yang banyak uang. Dia keluar dari area pemakaman, dia cepat mencari ojek yang liwat, dia numpang untuk sampai ke tempat jalan raya yang bisa mendapatkan bus atau kendaraan untuk pulang ke Jakarta. Sambil masih bertanya besar di dalam hatinya, siapa wanita ini? Ternyata saya ditinggalkan di makam ini. Lantas sesampainya di rumah pamannya, karena Jito memang tinggal di tempat pamannya. Selesai maghrib begitu, Jito bicara dan melapor dan berceritalah kepada pamannya kejadian yang sudah alami dari kemarin malam hingga saat ini. Pamannya bercerita bahwa itu rezeki kamu, itu uang kamu, ini uang asli. Lantas disarankan oleh pamannya, karena kamu mendapatkan banyak rezeki seperti ini, sebaiknya kamu berbagi dengan fakir miskin.
dengan yatim piatu, beramal kesana kemari. Sisanya boleh kau belikan rumah, boleh kau belikan kendaraan, dan lain-lain untuk usahamu. Itu saran pamannya. Paman yang ingin saya tanyakan, kenapa dia, wanita itu, Isabel itu bisa membawa sama sebegitu jauh? Apa yang membuat dia begitu? Si paman teringat, suatu hari pamannya itu memiliki sebuah cincin yang diselapkan atau diberikan kepada Jito, bahwa itu adalah cincin pemikat wanita goib. Tanpa disadari oleh Jito bahwa pamannya juga memberikan cincin itu, dan Jito tidak punya perasaan apa-apa karena memang diberi, ya dipakai seperti biasa. Pamannya Jito juga tidak pernah merasa bahwa walaupun dia pernah menggunakan cincin itu, dia mengalami seperti yang dialami Jito. Tidak pernah dialami walaupun cincin itu lama di tangan pamannya. Ini pengalaman yang menarik dan di luar dugaan oleh Jito. Dengan sisa uang itu, sesuai dengan saran pamannya, Jito membangun rumah, membeli kendaraan, dan dia membeli 3 buah toko. Dia membuka usaha sepatu ekspor dan berkualitas. 3 toko sekaligus dia beli. Lantas berjalan proses ini, Jito sesekali masih merasa kangen dengan Isabel. Tapi mana mungkin dalam pikirannya dia bisa berjumpa lagi. Sementara dia sendiri ditinggal begitu saja oleh Isabel di tengah pemakaman. Demikian kisah ini yang bisa saya sampaikan. Dan bila kita menarik kisah dari perjalanan ini, artinya jangan pernah mengandalkan gimmick-gimmick atau sesuatu selain kita mengandalkan hidup kita kepada Allah. Ternyata cincin penarik wanita goib tadi digunakan oleh pamannya. Pamannya tidak pernah ngalamin seperti yang Jito alami. Balik kembali bahwa inilah ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan rezeki apapun bentuknya yang sudah dialami Jito. Demikian sahabat TH2 yang bisa saya simpulkan. Saya tutup kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.